dilanjutkan oleh Siska Yokahana. Terima kasih, silahkan. Oke. Halo, selamat malam teman-teman dari Digibank. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yena, saya mewakili dari Big Alpha. Senang sekali pada malam hari ini kita ada kesempatan untuk sharing. Tadi sudah sempat di-mention oleh Arif. Apa sih topik malam hari ini? Topik malam hari ini mengenai pahami yield obligasi dan hubungannya dengan cuannya atau profitnya kalau investasi di obligasi seperti apa. Nah, teman-teman kalau kita lihat zaman sekarang ngopi udah mulai jarang ya. Traveling apalagi kalau kita mau nonton di bioskop belum buka. Nah, banyak banget porsi-porsi dana kita yang awalnya dialokasikan untuk leisure, untuk traveling, untuk lebih ke aktivitas rekreasi itu udah mulai banyak berkurang. Nah, kemana sih porsi dana yang kemarin buat rekreasi itu lari kemana? Nah, teman-teman udah mulai mikir bahwa oke, mungkin aku akan tabung atau mungkin ini akan bisa digunakan untuk investasi. Nah, tapi kan mulai banyak pertanyaan, apa sih investasi yang lebih liquid saat ini? Karena kan dalam kondisi pandemi. Investasi yang lebih liquid apa? Dan return yang lebih better daripada deposito juga apa? Gitu ya. Dan tentunya bisa mulai dari nominal yang relatif terjangkau. Oke, tanpa panjang lebar, aku mau refresh juga materinya. Kalau teman-teman ada yang udah ikut di 3 sesi sebelumnya bersama Big Alpha dan Digibank, teman-teman juga udah bisa di-refresh kembali apa sih itu obligasi, bagaimana tahu profitnya obligasi. Oke, kita mulai ya. Ini ada sedikit simple comparison antara deposito, saham, dan obligasi. Nah, sebenarnya kalau antara deposito dan obligasi, slightly mirip tapi juga beda. Bedanya di mana? Kalau deposito ini adalah merupakan produk perbankan ya, dan dijamin oleh LPS. Nah, sedangkan obligasi ini adalah produk pasar modal dan dijaminnya oleh undang-undang negara ya, oleh pemerintah. Dalam hal ini kita ngomong adalah obligasi pemerintah. Dan kalau deposito ini ada jangka waktunya teman-teman. Dan maksimum jangka waktunya itu hanya dalam 1 tahun. Itu terima bunga. Teman-teman akan terima bunga kalau invest di deposito, ada yang per bulan atau bahkan ada yang pas jatuh tempo baru dibagikan bunganya. Sedangkan kalau untuk obligasi, khususnya obligasi pemerintah, ada yang per bulan, ada juga yang per 6 bulan dibagikan kuponnya. Kalau deposito bilangnya bunga, tapi kalau obligasi kita sebut dalam bahasa kerennya itu kupon ya. Dua-duanya di guaranteed. Deposito di guaranteed bunganya, kalau obligasi di guaranteed pula kuponnya. Itu udah pasti fixed return-nya. Tapi kalau beda dengan saham, saham ini apakah digarantit returnnya atau dividennya? Enggak. Saham kasih return buat investor itu dalam bentuk dividen. Dan dividen itu besarnya tidak pasti, karena ibaratnya kalau perusahaannya untung, baru akan bagi untung, bagi dividen. Nah, dan kalau misalnya deposito, setelah jatuh tempo selesai, ya udah gitu, teman-teman perpanjang, tapi tergantung suku bunga di saat itu berapa. Sedangkan kalau untuk obligasi, kuponnya ini sudah dijamin. Jadi besarnya sekian, ya udah pasti sekian sampai jatuh tempo. Berapa lama jatuh tempo? Bisa sampai dengan 30 tahun, lebih kurang. Tapi itu yang paling panjang ya teman-teman. Lalu kalau untuk saham dan obligasi tentu udah bisa diperjualbelikan. Namun apakah selalu capital gain? Enggak juga teman-teman. Pada kondisi market yang cukup baik, teman-teman bisa mendapatkan capital gain. Tapi kalau misalnya kondisi market lagi nggak gitu baik, teman-teman bisa adjust lagi dengan time horizon investment-nya teman-teman ya. Untuk deposito sendiri, sistem perpajakannya nanti kalau ada bunganya akan dipotong pajak 20%. Sedangkan kalau untuk obligasi, pajak finalnya 15%. Ini overall secara singkat aja perbedaan deposito, saham, dan obligasi. Tapi kalau misalnya comparison ke bunganya atau bunga deposito dan kupon obligasi sendiri, yes, kupon obligasi itu slightly lebih tinggi ketimbang sama bunganya deposito. Oke, kita lanjut. Nah, yang menarik itu adalah kita udah tahu nih obligasi itu apa ya, tapi kita belum tahu apa sih yield obligasi. Simpelnya yield obligasi itu adalah imbal hasil
atau return kalau kita invest di obligasi. Ibaratnya kalau di obligasi kita mau tahu nih berapa lama nih kita mau pegang obligasinya. Itu kita ngomongin time horizon. Terus kita lihat lagi berapa sih harganya sekarang? Itu kita ngomongin value-nya, harganya. Lalu kita lihat lagi emang obligasinya berapa sih kuponnya? Kupon sama dengan bunga ya, tapi kalau bahasa di obligasi kita sebut sebagai kupon. Nah, berapa sih kuponnya gitu. Dan itu yang membentuk yield sebuah obligasi gitu. Apakah yield obligasi ini sifatnya tetap? Tidak. Karena kenapa? Kalau teman-teman pegang obligasi ini dari teman-teman beli hingga jatuh temponya, yes, itu akan menjadi tetap. Tapi ketika teman-teman dalam perjalanan nih, misalnya ada kebutuhan pakai dana, atau ternyata market kondisinya lagi bagus nih, teman-teman mau ngambil cuan dong. Nah, ketika teman-teman mau ngambil cuan di situ, teman-teman akan lepas di harga market gitu. Dan tentunya harga market itu bisa berubah ya teman-teman setiap harinya. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah download aplikasi Digibank, kemarin saya sempat lihat nih, sampai pagi ini saya masih sempat lihat. Di situ ada list obligasi pemerintah, di list di obligasi pemerintah udah sangat clear juga, kuponnya berapa, jatuh tempo berapa, harga berapa. Teman-teman bisa lihat juga yield-nya itu berapa gitu. Nah, untuk lebih detailnya aku akan masuk dulu ya ke slide berikutnya. Oke. Ada beberapa faktor yang membuat harga obligasi itu naik ataupun turun. Nah, aku akan mau highlight dulu untuk obligasinya ini yang kita akan lebih fokuskan adalah obligasi pemerintah, ya. Obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar sekunder. Ada namanya pasar primer dan pasar sekunder. Nah, bedanya itu apa? Kalau pasar primer, berarti pemerintah menawarkan obligasi pada rentang waktu tertentu. Misalnya kayak kemarin ORI 017 atau ORI 17 itu ditawarkan kurang lebih hampir 2 mingguan ya teman-teman, dan baru jalan 9 Juli kemarin. Nah, setelah itu pasar perdananya selesai dulu nih. Lalu kalau misalnya teman-teman ada yang kelewat nih, aduh kemarin saya mau beli ORI 17, tapi ternyata udah lewat nih, saya nggak kebagian, saya bisa beli lagi nggak? Yes, bisa. Lewat mana? Pasar sekunder. Pasar sekunder itu bukan pasar fisik, tapi itu lebih ke sama-sama pasar modal, tapi pasar sekunder itu tempat di mana obligasi yang udah launching pas pasar perdana bisa diperjualbelikan. Tentunya berdasarkan market price ya, berdasarkan harga market di saat itu. Oke, kita masuk apa aja yang membuat harga bonds ini atau harga obligasi ini naik ataupun turun. Tentunya ada suku bunga, mata uang, tingkat inflasi, dan juga credit rating. Nah, aku bahas dulu tentang sedikit credit rating. Nah, kenapa credit rating ini penting sekali bagi penerbit obligasi? Credit rating itu ibaratnya suatu penerbit obligasi itu dinilai layak nggak obligasinya untuk dibeli atau untuk diinvest. Karena apa? Layak atau enggaknya ditentukan dari kemampuan dia melunasi kewajibannya. Kewajibannya itu apa? Kewajiban membayar pokoknya, pokok obligasi, dan kewajiban membayar kupon, ya, sampai dengan jatuh tempo gitu. Dan teman-teman kita boleh berbangga bahwa Indonesia masuk ke dalam investment grade. Berarti investment grade ini untuk negara kita merupakan negara yang layak untuk investasi gitu. Aku sedikit highlight untuk di ORI 17 kemarin, target pemerintah itu hanya 10 triliun. Tapi ketika jalan di bulan Juli ini, pemerintah akhirnya menyerap kurang lebih 18 triliun. Itu jumlah yang sangat masif ya teman-teman, itu jumlah yang cukup besar. Dari 10 triliun ternyata menyerapnya 18 triliun. Kenapa begitu besar? Pertama, investment grade. Kedua, suku bunga juga lagi rendah. Ketiga, animonya market mulai melihat lagi nih, apa sih investasi yang tadi saya mention, lebih liquid tapi returnnya jelas lebih menarik dibandingkan deposito ya. Oke, aku bahas dulu untuk yang ini. Oke, teman-teman kalau aware, 2 minggu lalu Bank Indonesia itu memangkas suku bunga. Suku bunga ini sendiri udah cukup turun dari awal tahun,
terakhir ini turun dari level 4,25% ke level 4%. Apa sih impact-nya kalau suku bunga turun? Ya kan? Nah, apa juga impact-nya kalau suku bunga itu naik? Ini, kalau suku bunga itu naik, masyarakat ataupun investor ataupun kita nyaman untuk ya udah deh simpen aja dananya, simpen aja uangnya di deposito atau di tabungan, karena ibaratnya nggak usah ngapa-ngapain, duitnya simpen aja di bank, bunganya lumayan tinggi gitu. Tapi impact-nya apa? Pertumbuhan ekonomi jadi kurang jalan nih. Karena apa? Orang nyaman untuk saving, orang nyaman untuk simpen gitu. Tapi ibaratnya ketika ekonomi lagi slowing down atau mungkin ekonomi lagi nggak dalam tahap yang larinya lagi kenceng banget gitu, lagi peak banget, suku bunga cenderung diturunkan. Kayak baru-baru ini suku bunga diturunkan oleh Bank Indonesia. Fungsinya apa? Pemerintah dorong kita, khususnya ya kaum-kaum muda kayak kita, untuk spending lebih gitu. Supaya apa? Untuk investasi lebih, untuk spending lebih, supaya apa? Ekonomi ini bisa lebih bergerak gitu ya. Ini aku ada sedikit contoh. Kenapa contohnya ngambilnya FR80? FR80 itu adalah fixed rate seri 80 ya. Fixed rate ini apa? Tadi aku sempat mention ini adalah obligasi pemerintah seri 80 yang diperdagangkan di pasar sekunder ya. Dan seri 80 ini merupakan seri benchmark atau seri acuan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini sebagai contoh aja biar teman-teman dapat gambarannya. Let's say gini, ketika suku bunga Bank Indonesia ada di level 6%, ya, FR80 kuponnya 7,5%. Ya, kupon ini dibagikan 2 kali dalam 1 tahun. Di sini jatuh temponya lebih kurang 15 tahun ke depan. Ya. Oke, aku ulang. Ketika suku bunga Bank Indonesia itu di 6%, kupon 7,5%, teman-teman udah mulai ngitung, oke, berarti ada selisih 1,5% nih, gitu. 1,5%. Oke, kayaknya nanti dulu deh, atau mungkin ada nih investasi-investasi yang lain yang mungkin memberikan return lebih besar dibandingkan selisih 1,5% terhadap deposito, ya kan? Oke, tapi ketika suku bunga nih udah turun dari yang 6%, turun perlahan-lahan sampai kemarin itu 4%. Coba teman-teman hitung lagi deh, ketika udah selisihnya antara 4% ke 7,5%, yaitu 3,5%, which is itu udah gede sekali teman-teman, itu hampir 1 kali lipatnya ya. Investasi apa nih yang ibaratnya lebih besar daripada deposito dan liquid? Ya, investasi seperti obligasi seperti ini gitu. Karena kenapa? Yield-nya ya 7,5% ini compare ke deposito yang cuma 4%, teman-teman bisa dapat excess return-nya 3% atau return lebihnya tuh 3% gitu. Dan apakah obligasi bunganya nanti berubah-berubah terus? Enggak ya. Namanya kalau fixed rate berarti ketika udah 7,5% ya udah 7,5% gitu. Kecuali nanti ada seri-seri baru diterbitkan, ya itu berdasarkan kondisi market di saat itu. Nah, ini untuk gambarannya. Kalau semakin panjang tenor obligasi, saya ada yang dari 3 tahun, 5, 10, 15, hingga 30 tahun, semakin sensitif juga terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga gitu. Ibaratnya karet kalau ditarik makin panjang, pas kita lepas membalnya itu makin kencang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sensitivitas obligasi terhadap suku bunga ya. Ketika suku bunga naik, yield-nya itu cenderung naik. Dan kalau yield-nya naik ya, seperti yang tadi kita bahas di sini, harganya punya kecenderungan untuk turun ya. Seberapa besar? Ya tadi, semakin panjang durasinya ya, semakin sensitif juga terhadap pergerakan suku bunga. Tapi dalam hal sebaliknya, kalau interest rate atau suku bunga Bank Indonesia ini mengalami penurunan, ya, otomatis yield obligasi pun akan turun dan harganya naik. Dalam hal ini korelasinya atau hubungan suku bunga dengan harga, ya, ini berbanding terbalik, ya. Oke.
Ini kalau dirangkum, ketika suku bunga naik, yield-nya punya kecenderungan naik, harganya pun terbalik ya, berbandingnya turun. Sedangkan ketika suku bunga turun, yield-nya pun ketekan turun, harga obligasi pun punya kecenderungan untuk naik. Oke, aku lanjut. Yang menarik dari obligasi, khususnya kalau obligasi ini ada dua denominasi yang diperdagangkan di dalam negeri. Ada denominasi atau mata uangnya rupiah, ada yang mata uangnya US dollar. Ya, di samping sini ini simply aja nih pergerakan US rupiah. Sampai sore ini tadi kita ambil datanya di level 14.542 per dolar Amerika. Nah, sebenarnya kalau untuk yang investnya dari rupiah ke rupiah nggak akan terlalu related sekali ya. Tapi kalau yang investnya khususnya untuk investor asing investnya dari mata uang asalnya, let's say US dollar kah, atau pound sterling, atau Australian dollar, itu dari mata uang asing. Ketika mereka mau invest di obligasi Indonesia, mereka harus tukar uang base-nya, uang basicnya, misalnya US dollar. Mereka harus tukar US dollar ini ke rupiah untuk beli obligasi rupiah. Ya. Nah, kalau misalnya nasabah atau investor atau kita ya punya uang 10.000 US dollar. Contoh ya, contoh punya uang 10.000 US dollar. Lalu ketika kita mau beli obligasi, US rupiah itu masih di antara 15.000 deh contohnya ya. Di level 15.000. Kita tukerin nih, kurang lebih dapatnya 150 juta rupiah. Tapi seiring bergeraknya market, obligasi kita juga udah ada kenaikan dari segi harga, kita mau realize profitnya, kita mau mau cairin nih, kita mau ngambil cuannya kita nih. Berarti ditukar balik dong, dijual lah obligasinya, dan keuntungan berserta pokoknya itu ditukar balik ke mata uang US dollar. Nah, tapi berapa US dollar di saat itu? Kalau US dollar di saat itu ternyata 15.200, nah bisa jadi kan modalnya jadi sedikit lebih kecil. Karena apa? Pembaginya jadi lebih besar. Tapi kalau ternyata US dollarnya saat kayak ke hari ini nih 14.500 nih, berarti modal sama capital gain-nya dapatnya lebih besar. Nah, overall kalau misalnya kita lihat dari awal tahun sendiri pun pergerakan US rupiah juga nggak terlalu liar-liar banget, kecuali ada sempatlah menyentuh di level 16 ribuan ya. Nah, pergerakan mata uang itu nggak harus, apakah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, emang kalau misalnya mata uang terlalu menguat bagus banget, atau kalau mata uang rupiah kita terlalu melemah jelek banget? Enggak, jawabannya enggak selalu. Yang kita expect adalah mata uang ini enggak terlalu bergerak secara liar. Yang kita mau adalah dia punya stabil movement, ya kan? Karena apa? Kalau stabil movement, iklim investasi itu juga lebih terjaga, ya. Khususnya negara kita memang masih banyak disupport oleh investor asing, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik buat teman-teman, terutama untuk yang punya obligasi ataupun justru baru mau tahu nih investasi di obligasi, kalau cara mainnya nih kurang lebih kayak apa. Obligasi ini mengenal yang namanya par value. Par value itu berarti nilai awal. Angkanya selalu di 100 ya. Nah, ketika teman-teman beli obligasi di pasar perdana, ya, yield itu sama dengan kupon. Kenapa? Karena ibaratnya kayak tadi, teman-teman mau beli obligasi seri FR80, contohnya ya, kuponnya ada di 7,5%. Nah, ketika pertama kali launching, harganya ada di 100, nggak ada perubahan harga di sini ya. Berarti teman-teman ibaratnya ngeluarin 100 ya, nominal 100 untuk dapat barang 100. Itu kita bisa bilang cuannya teman-teman sama dengan kupon gitu. Tapi apa yang terjadi ketika teman-teman udah berjalan nih, let's say teman-teman baru mau beli obligasinya itu 2 bulan atau 3 bulan kemudian, harganya udah naik di atas 100, let's say kita bilang harganya di 102. Nah, untuk barang yang sama ya, untuk seri FR80 dengan kupon 7,5, teman-teman bayar sedikit lebih tinggi. Bayarnya di 102. Berarti return yang teman-teman terima sedikit lebih kecil dibandingkan kupon. Gitu.
Aku jelasin dulu ya. Kenapa sedikit lebih kecil daripada kupon? Karena teman-teman ngeluarin dana ya lebih besar sedikit untuk mendapatkan aset yang sama gitu. Cuman apakah ini selalu lebih mahal nantinya? Nggak juga kok teman-teman, karena market itu bergerak sangat dinamis ya. Oke, skenario yang ketiga, kalau misalnya teman-teman lagi lihat lagi nih, ternyata harga FR80 ya, yang kuponnya 7,5% itu harganya di bawah 100, saya harganya ada di 95. Nah, teman-teman merasa, oh saya belinya nih at discount. Kenapa? Karena teman-teman mengeluarkan sedikit uang yang lebih sedikit untuk mendapatkan aset yang sama gitu. Teman-teman berasa cuannya, yieldnya itu lebih besar dibandingkan kupon ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, di agen-agen penjual obligasi di pasar sekunder, salah satunya di GBank, teman-teman udah bisa ngelihat nih list obligasinya apa aja, kuponnya berapa, yieldnya berapa gitu. Teman-teman butuh paham aja bahwa pada pergerakan harga tertentu, yield bisa lebih kecil daripada kupon. Pada pergerakan harga tertentu, yield ini bisa lebih tinggi daripada kupon. Oke. Oke, ini topik yang menarik kalau misalnya yang bagian ini. Karena banyak nih pertanyaannya. Oke, tadi udah mulai ngerti nih yield itu apa nih, ya. Mulai ditanya, kapan nih bisa masuknya? Gitu. Saat yang paling cakep masuknya saat ini apa bukan? Gitu kan. Atau misalnya saya udah masuk nih, kapan saya harus lepasnya supaya dapat cuan? Gitu. Nah, oke. Nah, ini bukan rute sepeda ya teman-teman ya. Ini adalah economic cycle. Nah, ada di mana sih kita sekarang? Oke, ada di mana kita sekarang? Kita ini ada di momen true. Ini ya, kita ada di momen antara ekonomi kita nggak lagi resesi ya, nggak lagi resesi tapi juga belum recovery banget nih. Kita lagi ada di momen true di sini. Itu ya, ini adalah trennya gitu. Dan obligasi itu tends to perform well atau performingnya paling baik itu di masa-masa ketika suku bunga tuh lagi rendah, inflasi juga lagi rendah, ekonomi juga belum gerak banget di sini ya, belum sampai peak gitu. Nah, di momen-momen true dan menuju recovery ini ya, ini adalah momen-momen yang kita nilai adalah bond buying moment di sini ya, momen untuk koleksi obligasi gitu. Nah, kenapa low interest rate tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya suku bunganya semakin turun, which is Bank Indonesia masih membuka kemungkinan bahwa suku bunga bisa jadi ada penurunan lagi ya teman-teman, cuma kita nggak tahu itu kapan, cuman masih ada ruang terbuka untuk Bank Indonesia potong suku bunga. Lalu inflasi juga masih rendah, jadi kita bisa compare nih, tinggal dilihat aja nih, teman-teman nyaman investasi berapa lama, teman-teman nyaman dengan harga di berapa, teman-teman nyaman juga dengan likuiditasnya berapa besar ya. Oke, ini ada sedikit bahasa-bahasa mengenai bonds-nya yang tadi aku sempat mention. Apa sih itu kupon gitu? Aku jelasin sedikit ya sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya. Untuk kupon sendiri adalah guaranteed, digaransi atau dijamin oleh pemerintah ya, dalam hal ini penerbitnya, dibagikan selama 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun tuh 2 kali pembagian kupon ya. Dan ini udah fix sampai dengan maturity jumlahnya sekian ya. Principal value adalah nilai nominalnya ya. Nilai nominal yang pertama kali investor invest di obligasi. Dan kita mengenal adanya 3 harga di obligasi. Par itu sama dengan 100, discount price itu kurang dari 100, sedangkan premium price itu jika di atas 100. Ada yield to maturity juga jika teman-teman beli obligasi dengan yield sekarang dipegang hingga jatuh tempo ya. Kalau current yield sendiri adalah teman-teman beli obligasi saat ini. Itu adalah current yield, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman akan jual
sambil berjalan ya. Duration sendiri itu adalah sensitivitas harga obligasi terkait dengan pergerakan suku bunga gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, Arif? Dan oke. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya mengenai tadi aku ada sempat sedikit singgung mengenai aplikasi digibank-nya, gimana sih caranya. Nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan oleh Siska ya. Oke. Aku kembalikan ke Arif. Thank you ya Ena. Ya. Thank you ya Ena. Oke, slide-nya seru ya. Udah ada beberapa pertanyaan ya. Siska, halo. Halo, ya. Hai Siska, silahkan menambahkan dari sisi kamu ya sebagai Wealth Management Treasury-nya di DBS Indonesia. Terima kasih Arif, selamat malam teman-teman semua. Tadi Yena udah menyinggung banyak ya mengenai obligasi dan hubungan dengan yield. Nah, kalau saya ini mau masuk ke dalam, tadi kan ada yang nanya ya, produk yang dijual di digibank itu apa aja? Oke, nah kita coba lihat ya, yang ada di digibank itu apa aja. Saya akan coba tampilkan momen ya. Kita sih menjual, aku share konten dulu untuk yang kita jual itu sebenarnya ini ada berapa seri, saya langsung aja ya informasikan. Untuk FR-nya ada FR 64, ada FR 72, 79, 80, dan 82. Tadi yang di-mention sama Yena itu FR 80 ya. Oke, momen. Arif udah kelihatan belum ya? Yang di-share. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Ini ragam pilihannya ya. Di sini ada FR 64, terlihat Arif? Kelihatan. Oke, ada FR 64, 72, 79, 80, dan 82. Untuk obligasi yang dijual di Digibank itu mempunyai tenor, ini ya, ada jatuh temponya. Di sini teman-teman bisa lihat, dari tahun 2028, itu adalah tenor yang paling pendek yang kita taruh ya, di Digibank, sampai dengan yang paling panjang, yaitu FR 79, jatuh temponya di tahun 2039. Nah, kuponnya juga ini beragam, mulai dari yang 6% sampai dengan 8%-an ya. Seperti yang sudah di-mention juga sama Yena, bahwa memang obligasi ini sendiri, yield yang didapatkan itu lebih tinggi ketimbang obligasi deposito ya. Nah, ini saya langsung masuk aja ke dalam produk pick-nya. Oke, nah teman-teman kalau yang sudah punya Digibank ya, bisa masuk ke dalam screen beli obligasi. Di sana akan terlihat ada beberapa pilihan obligasi. Di sini ini saya screen capture kemarin pagi ya, sama kemarin sore jam 7.36 pagi dan jam 7.15 malam. Nah, di sini ada pergerakan harga nih. Untuk kemarin pagi ada di level 97.75, itu untuk FR 64, lalu di malam harinya di 98 ya, agak naik. Untuk sama nih, FR 72 juga. Nah, teman-teman pasti ya mau tahu nih, kalau saya ngelihat banyak obligasi seperti ini, itu saya harus pilih yang mana sih? Gitu. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama adalah year to maturity, ataupun imbal hasil yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman memegang obligasi dari pembelian sampai dengan jatuh tempo ya. Ataupun yang kedua current yield. Current yield itu disebut sebagai imbal hasil saat ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa membandingkan dengan deposito ya, atau bunga deposito. Lalu di sini juga
teman-teman harus melihat nih suku bunga deposito saat ini berapa dan suku bunga di masa depan berapa. Itu juga akan mempengaruhi yang namanya yield current ataupun YTM. Lalu kondisi perekonomian juga ya, seperti saat ini kalau di pandemi kayak gini kan ekonomi slowing down ya. Ini bisa berimbas yang namanya penurunan suku bunga gitu. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam produk FR64 ya. Kalau teman-teman gimana sih cara ngebandinginnya? Nah ini, saya mau kasih lihat untuk FR64 sendiri mempunyai tenor 18 tahun. Nah, yield-nya itu sekitar 6496. Ini yield to maturity ya, di mana yield yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman memegang obligasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Tapi current yield-nya yang sekarang adalah nggak jauh beda ya dari YTM-nya, 6,2066% di sini. Nah, saya langsung masuk aja. Kalau misalkan memang teman-teman ada penempatan sebesar misalkan 10 juta ya di sini ya. Kita bisa ngeliat nih, untuk 10 juta yang kita tempatkan, kita dapat kupon berapa dalam waktu 1 tahun tersebut. Kuponnya di sini sebesar 612.500 ya teman-teman ya. Nah, harganya sendiri untuk FR64 itu kan ada di level 97,75. Kalau teman-teman nempatin dana 10 juta, maka yang akan teman-teman tempatkan itu adalah sebesar 9.775.000. Nah, ini adalah yield yang akan teman-teman terima nih, kalau misalkan teman-teman beli FR64 ya. Oke, ini untuk FR64. Lalu kita bandingkan lagi nih, FR72. FR72 ya dia mempunyai tenor 16 tahun ya. Kalau dibandingin 64, tenornya lebih pendek FR72. Dengan tingkat kupon ataupun pengembalian sebesar 8,25, lalu dengan harga 108,75. Nah, ini adalah dana yang teman-teman harus bayarkan ya, ataupun tempatkan sebesar 10.875.000. Kuponnya sendiri dapat berapa sih gitu ya dalam waktu 1 tahun di current yield ya, kalau teman-teman memang megang dalam waktu 1 tahun. Itu teman-teman akan mendapatkan 825.000 dengan yield sebesar 7,586%. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pegang obligasi ini sampai dengan jatuh tempo, maka yield yang akan teman-teman terima setiap tahunnya itu adalah sebesar 7,305%. Oke, kita coba bandingin lagi dengan FR79 juga sama nih. Ini mempunyai tenor 19 tahun ya, dengan harga di 109,5 dan kupon 8,375. Ini teman-teman menempatkan dana sebesar 10.950. Yield yang akan teman-teman terima adalah sebesar 7,6%. Oke, kalau dibandingkan dengan FR80, FR80 jauh lebih dana yang ditempatkan jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan FR79. Di sini hanya sebesar 10.350 dan teman-teman mendapatkan yield yang cukup menarik juga 7,246%. Oke, nah ini saya coba bandingin teman-teman dengan beberapa seri yang ada di dalam digibank. Ini teman-teman kalau misalkan dilihat dana penempatannya, lalu dari kupon yang teman-teman akan terima dalam waktu 1 tahun. Nah, penempatan dana plus kupon itu adalah sebesar segini nih setelah 1 tahun ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan deposito, itu penempatan deposito sekarang itu kalau teman-teman bisa lihat di digibank itu sebesar 5,5%. Ini bunga yang akan Anda dapatkan dan pendapatan bunganya adalah sekian ya. Nah, ini kelihatan nih selisihnya. Untuk FR64 slightly lebih tinggi ya dibandingkan dengan deposito saat ini 5,5%. Lalu ada FR72 di mana penempatannya itu sebesar 10.875 dengan kupon yang teman-teman dapatkan itu akan mendapatkan total selama 1 tahun adalah 11,700.000 ya. Dan FR79 ini slightly different dengan FR72 yaitu 11.787.000
500 ya. Nah, kalau dilihat teman-teman bisa menilai nih, yang menarik adalah FR 79, di mana penempatan dana selama 1 tahun dan dengan kupon yang diberikan, teman-teman bisa mendapatkan hasil sebesar 11.787.500 ya. Walaupun memang tenornya masih panjang, 19 tahun, seperti itu. Tapi ini teman-teman bisa kapanpun dijual ya di digibank, karena ada menu jualnya. Kalau memang harganya bisa lebih tinggi daripada harga di mana teman-teman digibank beli, itu akan memberikan capital gain lagi bagi teman-teman. Seperti itu sih. Oke, Arif, ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, Sampai sini. terima kasih Siska. Ini Iya. kita coba klik tombol raise hand, ada Eriko sama Rike. Oke, Eriko, ada yang bertanyakan langsung ke narasumber kita, silahkan. Eriko ini tadi udah klik tombol raise hand, silahkan Eriko, saya sudah unmute untuk langsung bicara sama Yaena atau Siska. Hai Eriko. Malam Eriko, mau langsung tanya langsung atau mau ketik di kolom chat saja? Oke, ada Rike. Rike, tadi ada klik tombol raise hand, ada yang mau ditanyakan? Halo Rike. Oke, mungkin nggak kedengeran suaranya. Kita langsung ke kolom chat aja ya. Oke, ada pertanyaan dari Sky. Jika kita punya obligasi, apakah 100% bisa dijual di pasar sekunder? Yaena, silakan. Oke. Halo Sky, kalau misalnya kita punya obligasi, apakah 100% bisa dijual di pasar sekunder? Yes, bisa. Jadi di pasar sekunder ini, misal teman-teman investnya nominalnya berapapun, teman-teman mau jual 100% di pasar sekunder, ya bisa. Tapi kalau di pasar sekunder, berarti teman-teman jualnya berdasarkan harga market yang berlaku di saat itu. Oke, Siska mau tambahin, Siska? Iya, untuk ini tadi saya baru baca ya, tadi ini kalau rekomen beli obligasi yang mana Kak Siska? Tadi udah ya jawabannya ya, itu FR 79. Lalu kalau misalkan teman-teman di tengah jalan butuh dana, teman-teman bisa tuh untuk cairin obligasinya lewat digibank, tinggal one click aja. Cuman memang yang harus diperhatikan harga pada saat akuisisi ya. Harga pada saat Anda beli. Misalkan tadi FR 79 itu harganya ada di 109.5, kan pada saat ada di 110, nah buru-buru lepas deh. Kalau misalkan ada di bawah itu bisa ditunggu sampai naik, ataupun kalau memang perlu dana banget dicairin, toh kalian kan udah juga dapat kuponnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan di pasar yang kita dapatkan setiap bulan juga atau 6 bulan sekali? Siapa yang menjawab? Bebas, aku boleh sih, Kak, boleh. Aku tambahin dulu sedikit ya. Kalau untuk beli ori di pasar sekunder, kupon yang didapatkan setiap bulan atau 6 bulan sekali. Nah, prinsipnya ketika pertama kali diterbitkan di pasar perdana, ketentuannya seperti apa itu akan mengikuti. Jadi kalau ori kan bunganya atau kuponnya itu per bulan. Jadi even nanti udah di pasar sekunder pun, diperdagangkan di pasar sekunder pun, kuponnya ori juga akan per bulan. Jadi nggak akan berubah. Yang 6 bulan itu adalah fixed rate atau kita sebutnya obligasi FR. Atau yang ada nominasinya mata uang US dollar, Indon atau Indois. Itu yang 6 bulan. Gitu. Tapi kalau ori tetap mengikuti ketentuan per bulannya. Oke, ini untuk Siska dari Dharma Kusuma. Apakah pembelian obligasi di pasar sekunder digibank bisa dilakukan tiap bulan atau ada waktu tertentu seperti pasar perdana? Secondary ya.
pasar Ya, secondary itu kalian bisa beli anytime. Kita di GBank itu 24/7 ya, mau beli pagi, siang, malam itu bisa dilakukan. Gitu. Sama dengan jualnya juga kalian bisa jual at anytime. Oke, yang harus diperhatiin pada saat beli dan jual? Itu balik lagi ke yield yang diterima ya, ataupun imbal hasil yang diterima. Seperti yang tadi saya mention sebelumnya itu kalian untuk membeli obligasi itu bisa ngelihat yield to maturity itu sudah tertera ya di GBank. Kalau teman-teman lihat menu DigiBank-nya itu sudah ada YTM-nya. Nah, itu YTM itu kan memang imbal hasil yang diterima pada apabila teman-teman itu pegang sampai dengan jatuh tempo. Tapi itu nilainya nggak jauh beda dengan current yield ya. Jadi bisa ngintip dari situ sih, gitu. Oke. Jadi at any time bisa diintip ya. Jadi pada saat mau Ya. jual atau beli bisa langsung decide mau jual atau beli dulu atau mau tahan dulu ya. Betul, tinggal lihat YTM-nya pada saat teman-teman mau jual itu di berapa. Apa itu YTM? Oh, YTM itu yield to maturity. Sorry ya, tadi saya mention. Jadi teman-teman dapat imbal hasil per tahun, tapi memang harus pegang sampai dengan jatuh tempo, itu YTM. Tapi itu akan berbeda dengan current yield. Current yield itu adalah imbal hasil saat ini, tapi itu slightly kok, nggak jauh-jauh beda. Cuman koma sekian, gitu perbedaannya. Oke, Yaina, ini dari Reni Rinjani. Apakah kupon nilainya bisa berubah seperti bunga deposito? Karena kalau deposito subject to market condition ya, at any time dia berubah gitu. Nah, kalau yang ini kuponnya gimana? Jawabannya tidak. Jadi, Reni, untuk kalau kupon obligasi seperti yang misalnya udah dari pertama kali diterbitkan, udah di-mention kuponnya sekian dan itu akan sama atau akan di-guaranteed kuponnya nilainya sekian sampai dengan jatuh tempo. Jadi misalnya untuk seri FR tertentu, let's say seri FR 80 kuponnya 7,5%, berarti sampai dengan jatuh temponya di tahun 2035, kuponnya tetap akan sama 7,5% per tahun. Dan kupon itu nanti dibagikan, kalau FR dibagikan 6 bulan sekali. Oke. Selanjutnya, ini tadi udah dijawab sama Siska ya, rekomennya beli obligasi yang mana kalau yang rupiah tadi di FR berapa? 79 ya? Oke. Terus dari Azura Rizky Atami, selamat malam, mau tanya apabila ingin menjual di pasar sekunder, berapa lama waktu settlementnya? Dan apakah DBS memiliki kasediaan sendiri? Terima kasih. Silakan ya Siska. Iya, kita punya kasediaan sendiri, biasanya kita settlement itu T+2 ataupun 2 hari ya, dari teman-teman jual atau beli. Tapi kalau ada hari libur itu akan lompat, kayak minggu ini ya, tanggal 31 itu Juli hari libur, yeay. Nah, itu lompat tuh, misalkan hari ini tanggal 29, settlement-nya itu harusnya adalah hari libur tersebut ya, tanggal 31, tapi karena libur itu akan lompat ke tanggal 3 Agustus. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Astri Kusuma Wardani. Kita tanya ke Yaina nih. Misalkan untuk FR79, yield-nya 7,648%. Itu apakah gross atau net? Atau akan dikurangi pajak bunga 11,15 sebesar 15% dari kupon 8,375%? Oke. Aku jelasin dulu yang pertanyaan kedua ya. Tunggu pertanyaannya. Nah, pajak bunga sebesar 15%. Ya, kuponnya itu 8,375% dan akan dikenakan pajak final 15%. Dan kalau yield-nya itu masih gross ya teman-teman. Yield-nya itu masih gross. Nanti 7,6 ini masih akan dipotong oleh tax-nya. Gitu. Terus itu tadi gross atau net udah dijawab? 7,648 itu masih gross. Kalau kupon tetap akan dipotong 15%. Oke. Terus ini pertanyaan dari Coki, spread jual beli berapa? Siska udah senyum-senyum ya. Teman-teman bisa lihat aja sih kalau misalkan di GBank itu kan ada itu ada
Oke, nggak ada ya. Yang pasti sih kompetitif ya, kenapa? Karena namanya kita beli obligasi itu sebenarnya amount-nya gede loh, cuman karena digibank bisa memungkinkan kita untuk beli obligasi dengan hanya 1 juta. Jadi menurut saya Hmm. sih ya, it's good gitu loh untuk Mm-mm. digibank saat ini, kayak gitu sih. Oke, ya Ena mau tambahin nggak masalah spread-spread ini biar teman-teman bisa kebuka sedikit insight-nya? Mungkin aku tambahin sedikit untuk yang spread ya. Sama seperti kayak teman-teman beli US rupiah gitu ya, atau teman-teman lagi mau liburan, teman-teman beli mata uang lain. Tetap spread ini akan ada gitu. Karena kenapa? Dari DBS sendiri kan ibaratnya pegang barangnya nih, pegang obligasinya kan, dan tentunya itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Itu makanya tetap akan ada spread. Cuman kalau besaran spreadnya berapa, itu sepertinya tergantung dari kebijakan dari DBS ataupun agen penjual yang lainnya. Begitu. Betul. Tapi kalau memang teman-teman mau lihat ya fair price-nya begitu ya, itu teman-teman bisa ngintip sih sebenarnya. Saya coba untuk tampilkan ini ya, kira-kira ini tampilin yang kalau teman-teman tahu namanya tuh kita ada tingkat apa namanya penilai harga efek Indonesia itu IDTA, teman-teman bisa buka ke dalam websitenya. Nah, itu akan ada tuh setiap sore yield curve-nya. Nah, itu adalah pergerakan harga hari itu. Jadi harga jual beli hari itu tuh akan di record oleh mereka dan ditaruh akan jadi sebuah yield curve. Nah, itu kalau misalkan teman-teman bandingkan YTM yang ada di YTM yang ada di digibank itu akan tidak jauh berbeda dengan yang dipunya IDTA. Jadi menurut saya harganya itu kompetitif ya, gitu. Seperti Oke, itu sih. lanjut ya. Lanjut ya. Boleh, boleh. Oh, sorry lagi rame di sini. Dan apakah pada jatuh tempo nilainya akan selalu kembali ke 100% atau bisa di atas atau di bawahnya dari Wido? Kalau dari jatuh temponya, itu akan balik ke nilai awal, nilai awalnya itu di 100. Jadi harganya atau nilainya akan selalu kembali ke 100, nggak di atas atau nggak mungkin di bawah. Itu akan balik Oke, ke lanjut ya. Kak Yena, face aku baru value mau di awal. coba-coba beli berapa persen ya dari gaji aku. Oke. Ada fansnya Yena ini. Sampai malu loh aku. Nah, kalau misalnya untuk yang baru mulai kerja ya, mau coba untuk investasi obligasi berapa persen, aku selalu ngingetin sebenarnya bukan berapa persen nih investasi obligasinya, tapi coba cek dulu nih kebutuhan-kebutuhan biaya hidupnya kalian tuh berapa. Biaya hidup itu kan soalnya itu udah pasti keluar kan. Biaya hidup misalnya cicilan kah, biaya kartu kredit lah, atau biaya KPR. Nah, biaya hidupnya berapa dulu. Kalau itu udah ke cover, ada sisanya, baru kita investasikan gitu. Karena kalau misalnya kita bilang terima gaji langsung diinvestasiin, lalu nanti kalau misalnya lifestyle-nya lagi tinggi, terus kita butuh biaya untuk kita butuh dana untuk pembiayaan lifestyle. Jadinya kan nggak sinkron, mau investasi tapi kok lifestyle-nya jadi kesendat gitu, ataupun biaya hidupnya jadi nggak rapih gitu. Kalau dari aku sendiri, coba cek dulu biaya hidupnya gimana. Nanti setelah udah oke, baru ada porsi-porsi sisa yang bisa diinvestasikan di obligasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi mungkin ini Astri kelewat ya. Siska, apakah minimum pembelian FR di Digibank itu 10 juta? Coba dijelaskan, Sebenarnya Siska. pembelian FR itu di digibank itu 1 juta ya, cuman memang tadi saya pakai perumpamaan 10 juta. Kali-kali aja ya teman-teman kan mau pindahin dari depositonya gitu. Jadi 10 juta itu adalah biar kerasa ya bunganya. Tapi nggak apa-apa, mulai dari 1 juta itu digibank bisa
mengakomodasi ya teman-teman untuk membeli obligasi tersebut. Mulai dari 1 juta untuk rupiah, lalu US dollarnya 1.000 gitu. Oke, jadi udah buat teman-teman yang baru mau memulai investasi ya Siska ya, Mm-mm. itu sudah bisa coba di 1 juta belajar gitu kan ya. Iya, Jadi pengen tahu nih, oh ternyata ternyata pergerakannya lumayan gitu ya. Jadi nanti sedikit-sedikit naikin gitu ya, supaya bisa lebih berasa lagi. betul. Oke. Lanjut Yaina atau Siska, ada dipotong-potong biaya tertentu nggak ya saat kita jual di pasar sekunder? Enggak sih, untuk pasar sekunder itu memang yang kita akan jual obligasi sesuai dengan harganya aja gitu. Paling dipotong itu yaitu pajak ya, 15% tersebut, itu pun kupon yang dipotong gitu. Lalu nanti misalkan ada selisih jual beli, itu capital gain itu juga nanti akan ada pajak juga ya, pajak penerimaan, seperti itu sih. Kalau potongan nggak ada. Nih, Kak Yaina, coba tolong dijelaskan ya, dikasih insight-nya. Apakah akan terjadi resiko gagal bayar untuk beli obligasi ini? Terus nanti Siska tanya, yang dijual di DBS gitu. Nah, Kak Yaina boleh di-share dulu secara general nih ya, apakah akan terjadi resiko gagal bayar untuk investasi di obligasi? Oke, kalau kita ngomongin obligasi pemerintah, baik yang dijual di pasar perdana ataupun sekunder, kita harus ngelihat dulu siapa yang nerbitin. Kalau yang kita mention di sini, yang kita bahas ini adalah obligasi pemerintah, berarti yang terbitin ini negara. Dan kalau negara ini masuk ke dalam anggaran belanja negara dan dilindungi juga oleh undang-undang. Jadi ibaratnya kalau misalnya negaranya bangkrut, baru obligasinya bisa gagal bayar gitu. Tapi apakah memungkinkan suatu negara itu bangkrut dan obligasinya gagal bayar? Ya, memungkinkan. Seperti negara-negara di Eropa, ada 1 atau 2 negara seperti Yunani atau Italia, mereka juga mengalami susah bayar ya, sulit bayar di obligasinya gitu. Itu tapi dalam case yang ibaratnya negaranya tuh udah sakit batuk pileknya udah kena corona gitulah ya mungkin. Tapi kalau misalnya ya itu memang ibaratnya kondisi ekonomi di negara itu nggak bagus gitu. Tapi pada prinsipnya dalam kondisi negara yang sehat seperti Indonesia tadi seperti aku mention ada dia dapat investment grade. Berarti dari segi kemampuan bayar pokoknya, kewajiban bayar obligasinya itu masih sangat aman gitu, masih sangat baik gitu. Oke, Kak Siska, kita bisa auto debit nggak untuk beli obligasinya di Digibank? Nggak bisa auto debit karena memang ini kan obligasi yang disediakan itu kan juga serinya banyak ya. Jadi kita harus pilih dulu yang mana dan kita memutuskan secara sadar bahwa kita memang membeli obligasi tersebut gitu sih. Jadi nggak ada yang auto debit seperti itu. Oke, Yaina boleh nggak sih di-share? Oh ini ada pertanyaan berikutnya dari Andreas Chandra. Kita bisa jual obligasi di pasar sekunder dan mendapatkan capital gain dan dikenakan pajak. Apakah berarti capital gain yang didapat adalah gross? Berapa besar pajak yang akan dikenakan untuk capital gain? Dan apakah pajak akan dipotong langsung dari capital gain tersebut? Panjang pertanyaannya. Silahkan dijawab satu-satu. Oke, kita bisa jual Ya. obligasi pasar sekunder mendapatkan capital gain dan dikenakan pajak. Ya, apakah berarti capital gain yang didapat adalah gross? Ya, karena akan dipotong pajak 15% ya. Berapa besar pajak yang dikenakan? Jawabannya 15%. Tapi apakah pajak tersebut akan dipotong langsung dari capital gain tersebut? Kalau setahu saya dari DBS sendiri udah langsung ya Siska ya. Iya betul langsung. Jadi Sudah ada jawaban perhitungan pajaknya. udah ada perhitungan pajaknya. Karena pajak final sama kayak deposito, pajak final 20%, ketika teman-teman jatuh tempo, misalnya let's say 5% ya bunganya teman-teman, nanti terimanya itu udah 5% kurang 20% gitu. Sama halnya dengan obligasi menganut pajak final, jadi udah langsung dipotong. Oke. Betul sekali. Siska, apakah obligasi yang diperdagangkan di DBS hanya obligasi pemerintah? Untuk saat ini di Digibank ya obligasi yang kita perdagangkan adalah pemerintah.
Tapi untuk nasabah DBS yang bukan di digibank maksud saya ya, kita ada menjual korporasi juga kok. Oke. Jadi beragam sebetulnya di 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 ini Beragam. ya yang ditawarkan ya. Mhm. Mhm. Ya, tapi Betul. yang ada di aplikasi digibank Yang ada di aplikasi yang dijual adalah digibank obligasi. adalah yang pemerintah punya. Oke, dan itu liquid. Kita menjual obligasi faktor-faktor kita udah Jadi jelasin, kalau ya semakin panjang berarti kan semakin kita tahu kapan kita harus, kalau ketika udah kita mau pakai ya kita harus jual at any price di market gitu. Kalau aku pribadi aku akan ambil obligasi, tapi yang mungkin obligasi pendek-pendek seperti misalnya ori kayak gitu, itu mungkin menjadi salah satu pilihan tuh. Sis, kamu nambahin? Setuju sih dengan yang di Yana ya. Kemarin aja SR2 teman-teman mau jual itu tuh udah di atas 101. Nah, padahal saya sendiri masukin dana darurat sih. Jadi itu okay buat masukin gitu. Tapi memang kalau bisa jangan semuanya gitu. Karena kan memang yang namanya kita jual obligasi itu ada settlement-nya T+2 ya. Jadi teman-teman tuh nggak langsung instan jual terus dapet. Sedangkan kadang-kadang yang namanya darurat bisa aja teman-teman siangnya butuh dana seperti itu. Jadi kalau bisa sih jangan ditaruh semua sih. Oke, lanjut. Dari Andreas nih, masih lanjutin pertanyaan dia. Apakah nasabah dimungkinkan membeli produk FR selain atau obligasi lainnya, misal corporate bond di bank DBS yang tidak tercantum di aplikasi digibank? Mungkin Andreas ini lebih ini ya, maksudnya dia buka digibank dulu kali atau gimana? Sebenarnya kalau untuk produk digibank yang kita tawarkan memang hanya itu. Untuk produk obligasi yang lainnya itu sebenarnya offline sih, nggak ada di digibank, tapi bisa datang ke kantor DBS ya, gitu, untuk membeli korporasi bond ataupun seri obligasi lainnya. Cuma memang juga penempatannya enggak sejumlah yang digibank punya ya. Kalau digibank kan kita kan penempatan 1 juta juga tetap yang dibelinya pun 500 ada minimum minimum pembeliannya ya untuk corporate bonds ya. Jadi tidak di 100 juta ya revisi. Oke, 100 juta ya. Oke. Lanjut pertanyaan Alicia. Apabila ada pemotongan pajak, apakah artinya kita dimungkinkan untuk meminta bukti potong pajak untuk laporan pajak tahunan? Apabila iya, bagaimana proses digibank mengenai hal ini? Nah, itu apakah ada ininya hubungannya? Betul. Kita potong pajaknya itu nanti bukti potong pajaknya akan dikirimkan ke nasabah sih, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sih untuk laporan pajak tahunan kalian, untuk pembelian obligasi ini pasti ada. Tapi untuk pembelian obligasi dalam mata uang USD, itu kan memang sesuai dengan self assessment ya. Jadi memang tidak ada pemotongan pajak dari bank DBS sendiri gitu. Itu adalah self assessment dari kalian. Itu untuk yang USD. Oke. Yaina, sebelum kita tutup, kalau kita lihat belum ada pertanyaan lainnya dari partisipan, Yaina ada yang mau dikasih tips nggak ya buat teman-teman yang baru mau memulai investasi ini? Seperti apa gitu?
Sebenarnya aku tertarik banget kalau pribadi nih, kalau misalnya investasinya bisa mulai dari nilai kecil. Berarti teman-teman uang sekolahnya nggak mahal nih, kita bisa bilang bahasanya gitu ya. Uang sekolahnya nggak mahal karena kita bisa mulai dari Rp1.000.000. Tinggal teman-teman lihat aja nih di aplikasi digibank misalnya, yield-nya yang cocok berapa, kuponnya teman-teman di berapa, terus berapa lama teman-teman mau investasi. Karena kalau misalnya teman-teman nggak kenal produk investasi yang teman-teman mau coba, kalau teman-teman nggak kenal dengan produk investasinya, teman-teman jadi nggak berani. Coba teman-teman cari tahu dulu, pelajari dulu apa sih itu obligasi, gimana cara mainnya, dan gimana pahamin dulu keuntungannya investasi di obligasi itu apa gitu. Karena kalau teman-teman udah lebih paham pasti lebih nyaman untuk investasi gitu. Besarannya itu tergantung dari porsinya teman-teman, karena mungkin 1 juta untuk orang ini berbeda dengan 1 juta untuk orang ini gitu. Beda-beda tergantung dari alokasi investasinya teman-teman gitu. Dan jangan lupa kalau yang harganya naik, misal obligasi harganya udah naik, teman-teman mau realisasi profitnya atau mau ngambil cuannya, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi apakah teman-teman teliti lagi? Kalau misalnya memang lagi nggak kepake banget dananya gitu, setelah dicairin terus nggak tahu mau buat apa, ya teman-teman bisa adjust lagi nih. Ya udah, saya masih nyaman. Toh dengan suku bunga rendah, inflasi rendah, saya dapat investasi yang kasih returnnya cukup tinggi gitu. Tapi kalau teman-teman ada kemungkinan mau pakai dana, tapi tetap juga mau realisasi profit cuannya, ya silakan gitu. Atau anyway, teman-teman sudah ada keuntungan di investasi obligasi gitu. Ini masih ada yang penasaran kayaknya. Kalau kalau pajak Indon itu sama ya 15%? Indon ya tadi ya dibilangnya, sorry. Iya. Indon itu kan, oh ini dia, oke, pajak Indon tadi yang saya sampaikan. Indon itu adalah obligasi dalam denominasi USD, which is pajaknya itu self assessment. Jadi nggak dipotong 15%. Jadi nanti teman-teman yang akan melaporkan sendiri keuntungan dari capital gain yang teman-teman dapatkan seperti itu sih. Atau menambahkan ke penghasilan teman-teman ya, itu sih. Oke. Self assessment-nya di situ. Ini ada dari Ida Resmadi, apakah bisa beli obligasi yang sama setiap bulan? Misalnya beli FR79 di 10 juta bulan Agustus. Kemudian di bulan September beli FR79 yang sama seharga 5 juta. Bisa Apakah banget, bisa teman-teman seperti bisa itu? beli setiap hari 1 juta, bisa. Beli setiap bulan nyisihin dari gaji kalian 3 juta per bulan, 10 juta per bulan, itu bisa banget. Nah, kalau misalkan kalian masuk di satu seri yang sama, itu bisa dibilang kita averaging ya. Kan harganya pasti kan ada fluktuatif tuh. Nah, jadi bisa jadi waktu FH79 teman-teman masuk di misalkan di hari ini di 108, lalu bulan berikutnya dia bergerak ke 107, bulan berikutnya bergerak ke 109. Itu kalau dirata-ratakan di averaging, kalian akan mendapatkan rata-rata harganya di berapa gitu, seperti itu. Jadi bisa ya, kalau mau Bisa. mulai menabung di investasi bisa at any time ya? At any Kalau di time, betul. Oke. Terus ini dari Ega Wisnu. Nah ini mungkin boleh dijelasin lagi ya buat teman-teman yang baru join juga. Mau tanya Kak, untuk memotong rate RF maupun obligasi negara, apakah harus menghubungi RM atau bisa akses di Digibank? Maksudnya FR kali ya? FR kali ya, iya. FR betul. maksudnya. Jadi bisa diakses lewat Digibank ya? Bisa diakses lewat Digibank dengan pembelian 1 juta. Oke. Jadi bisa kapan aja berarti ya, enak banget ya. Betul, makanya mulai menabung lah sekarang. Ini dari Hendriksus nih, kupon obligasi FR dibayar setiap bulan atau per semester? Tadi mungkin kelewat beliau. Ya mungkin kupon obligasi FR itu per semester. Per semester ya? Ya, per 6 bulan sekali. Ini Andreas mungkin aku mungkin tadi sembari nyambung yang di bawahnya ya, Arif ya. Kenapa? Pembagian kupon yang di Andreas Chandra, pembagian kupon obligasi itu tiap 6 bulan sekali ya? Iya, 6 bulan sekali. Apakah seluruh seri FR itu pembagiannya sama periodenya, misalnya Juni dan Desember, atau tergantung dari masa terbitnya si obligasi? Oke. Nah,
Ini related antara yang pertanyaan Hendrikus sama Andreas. 6 bulan sekali ini untuk pembagian kupon FR. Tapi apakah Juni, Desember, Januari, Juni? Enggak, beda-beda. Karena tergantung masa terbitnya gitu. Misalnya dia terbitnya di April, berarti April ke Oktober, ntar ketemu lagi di April. Misalnya dia terbitnya di bulan Oktober gitu, ntar ketemu di April. Itu tergantung dari terbitnya gitu. Jadi nggak fix Januari, Juni atau Juni Desember gitu. Nah ini Michael Ray tanya lagi karena tadi gimana dapat kuponnya? Untuk pembelian FR sendiri, ini kan kalian maksudnya beli ya, jadi mengakuisisi gitu. Jadi selama kalian pegang obligasinya, itu kupon akan dibagikan. Dibagikan selama 6 bulan, bukan selama 6 bulan, tapi 6 bulan sekali. Misalkan pembagian kuponnya itu adalah yang tadi di-mention di April, sekarang bulan apa sih? Oh Juli. Di Desember seperti itu. Kalian beli di Juli. Nah nanti waktu bulan Desember, nanti teman-teman akan dapat kuponnya gitu. Misalkan bulan berikutnya lagi, bulan Agustus, kalian beli seri yang sama, tetap kuponnya akan dibagikan nanti bulan Desember gitu. Jadi memang pembagian kupon itu tanggalnya itu tetap sama. Seperti itu sih. Nanti di sana yang bikin berbeda adalah accrued interest ya teman-teman ya. Accrued interest itu nanti adalah bunga berjalan. Misalkan pembagian kuponnya itu antara bulan Juni dan Desember. Kalian beli di bulan Juli. Nah, itu nanti kalian akan membayar accrued interest. Pemegang obligasi sebelumnya akan membayarkan accrued interest-nya sampai dengan bulan Juli. Itu accrued interest mungkin ini ya kali ya, agak mesti digambarkan ya Yena ya. Iya. Kalau kita pakai bahasa takutnya jadi rancu ya, tapi mungkin aku tambahin dikit kali. Accrued interest tuh misalnya kalian nabung nih, kalian udah tahu nih investasi di obligasi di bulan Juli bayar, di bulan Juli kalian akan terima kupon sekali, di bulan Desember kalian akan terima kupon sekali, ya kan? Ibaratnya ketika kalian belinya di 1 Juli, ya kan? Kalian terima kuponnya full nih, gitu, ya kan? Tapi ketika kalian belinya di tanggal 1 Agustus, ibaratnya kuponnya prorate, gitu. Nah, prorate itu yang kita bilang sebagai accrued interest atau bunga berjalan, gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian mau dapat kuponnya full, belinya setelah pembagian kupon. Misalnya bagi kuponnya itu tanggal 1 Juli, contoh ya. Bagi kuponnya tanggal 1 Juli, kalian beli di 2 Juli. Nanti kalian keep sampai dengan 1 Desember ya, kalian akan terima full periode kupon. Gitu. Seperti itu, betul. Tengah-tengah jalan, ya kalian nanti terimanya juga ya setengah-setengah. Karena bagian yang udah jalan itu kalian nggak bisa klaim. Klaim gitu. lagi. Oke. Arif di mute deh. Masih oke. Oke, sorry di mute. Ini yang terkait sama ini kayaknya relate sama Henrikus, pertanyaan dari Henrikus ya. Betul, ini mirip nih pertanyaan dan jawabannya ya. Mirip ya. Oke, terus ini FR bisa di top up nggak seperti tabungan? Yang tadi ini mention ya, jadi at any time teman-teman bisa beli FR, obligasi. Beli aja terus ya gitu ya. Kalau misalkan memang berkenan untuk beli aja terus gitu. Nanti itu akan ya jadi bertambah ya obligasi yang kalian pegang. Jadi nabungnya dialihin ke investasi aja ya, nabung setiap bulan dicicil gitu ya. Jadi nanti berasanya nanti gitu ya. Nah, ini tadi Andreas Chandra, apakah nilai belinya obligasi dicantumkan di FDG Bank sudah termasuk nilai accrued interest-nya? Yang di Digibank itu belum. Yang di Digibank itu harga adalah harga dari obligasi itu sendiri ya, nilai belinya. Nilai beli atau harga beli? Nilai beli. Iya, nilai beli itu memang benar. Harga only. Ya,
Jadi belum termasuk nilai accrued interest-nya ya. Betul. Oke, ini sudah jam 8.26, nggak berasa ya kita ngobrolin soal pahami yield dan hubungannya dengan keuntungan investasi. Jadi teman-teman udah mulai terbuka nih ya. Kalau udah mau mulai belajar investasi, baru mau mulai investasi, bisa coba beli investasinya lewat Digibank yang minimal 1 juta rupiah ya, gitu ya. Dan closing statement dong ya Ina sama Siska nih soal buat teman-teman yang mau memulai investasi yang baru mau memulai investasi, boleh disampaikan? Oke, teman-teman, aku cuma mau sharing sedikit aja. Kalau untuk teman-teman khususnya yang belum pernah sama sekali investasi, apalagi misalnya belum pernah sama sekali nabung gitu ya. Coba teman-teman nih, kalau mumpung sekarang lebih banyak waktu ya, ke mall lagi nggak bisa, traveling lagi nggak bisa, coba teman-teman alokasiin deh berapa persen dananya gitu ya, yang teman-teman bisa tabung. Nah, prinsipnya cuma satu, disiplin gitu. Disiplin untuk nabung, disiplin untuk investasi gitu. Tapi sebelum investasi, teman-teman pahami dulu apa sih risk profile-nya teman-teman tuh nyaman investasinya tuh di apa gitu. Karena mungkin nggak semua orang cocok di saham, let's say seperti itu. Atau nggak semua orang cocok di instrumen tertentu. Teman-teman kenali dulu resiko profilnya, setelah itu baru teman-teman bisa jump in, baru bisa lompatlah ke instrumen apa yang cocok. Dan balik lagi, kalau teman-teman paham dan ngerti, teman-teman nggak akan terlalu panik ketika harganya tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik gitu, karena teman-teman udah mulai ngerti cara mainnya. Gitu aja sih dari aku. Dari Siska. Oke, kalau aku ya closing speech-nya apa ya? Sebenarnya gini, untuk menabung itu walaupun kalian baru mulai menabung di obligasi itu nggak ada ruginya. Oke, satu, interest rate-nya juga kupon ataupun tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito ya. Terus itu juga aman banget karena memang, yang ngeluarin pemerintah, itu juga memang di-ruling oleh undang-undang ya. Jadi itu aman banget, terus udah gitu juga kalian juga dapat kupon, walaupun memang untuk pembelian FR, kupon yang kalian dapatkan 6 bulan sekali, tapi, sama aja ya, maksudnya lebih berasa juga gitu 6 bulan, daripada juga, kalian dapatnya sebulan sekali, ataupun kalau deposito kan bisa penempatan sebulan, 3 bulan ya. Nah, itu bunganya itu juga bisa kepakai, ya menurut aku sih obligasi merupakan salah satu instrumen yang lumayan tepat ya buat untuk, menabung gitu loh. Mulai dari pembelian apalagi 1 juta ini, menurut saya sih, suatu, sesuatu banget ya gitu, saat ini bisa menabung obligasi hanya sebesar 1 juta saja gitu. Sedangkan deposito aja kadang-kadang penempatannya itu mesti 8 juta gitu. Jadi menurut saya sih untuk masuk ke dalam instrumen obligasi merupakan salah satu, langkah yang tepat, seperti itu. Jadi mulai menabung, kalian bisa nabung mulai dari 1 juta, at anywhere, at anytime, one click only by Digibank. Oke. Begitulah kelas kita malam ini soal pahami yield dan hubungannya dengan investasi obligasi. Tapi ini boleh satu kali ya, sayang sekali ini pertanyaan satu baru muncul. Apakah bisa kalau kupon obligasi langsung dibelikan unit obligasi kembali? Satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup acara ini. Ini bisa banget, justru itu yang sering dilakukan oleh investor kita sih, investor bukan Digibank ya. Jadi mereka tuh, sering banget kupon yang dikreditkan ke mereka punya rekening itu dibelikan lagi obligasinya. Berarti itu kan menambah penempatan ya, Oke. dan ini disarankan sih kalau misalkan emang teman-teman dananya memang daripada nggak kepake ya, mendingan kalian top up lagi pembelian obligasi kalian. Oke. Terima kasih atas partisipasinya malam ini di Digibank by DBS Wealth Wednesday
malam ini adalah paham yield dan hubungannya dengan keuntungan investasi. Semua mungkin sudah sedikit terbuka dengan insight malam ini. Terima kasih Yaina dan terima kasih Siska atas waktunya malam ini, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang join malam ini. Dan tadi saya informasikan khusus buat partisipan malam ini, download Digibank sekarang dan berkesempatan untuk bisa dapatkan cashback 50.000. Kontak community team kita, tadi saya sudah share linknya untuk langsung bisa klik lewat ponsel teman-teman semua. Dan untuk mengetahui investasi apa aja yang bisa dilakukan melalui Digibank, jangan lupa kunjungi website kita di go.dbs.com/semua pasti bisa. Dan untuk kelas-kelas webinar lain, teman-teman juga bisa kunjungi website kita di go.dbs.com/id-walk-the-talk atau follow Instagram kita di Digibank ID. Oke, terima kasih atas perhatiannya malam ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat usai supaya kita bisa ketemu secara offline ya Yaina dan Siska ya. Jadi Yes, sementara Arif. ini kita ketemu secara online dulu. Ya. Terima kasih Thank semua. you. Selamat malam. Sampai ketemu Terima kasih lagi. semuanya. Dadah. Bye. Bye. Bye.